Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya Pak Yunus akan memberikan sebuah kuliah 7 menit yang berisi tentang puasa sebagai syariat lintas zaman. Saya di sini biasanya mengajar pelajaran sejarah dan saya akan menjelaskan bagaimana sih awal mula puasa diturunkan dan akhirnya dilaksanakan oleh umat muslim sampai hari ini. Jadi, landasan utama sejarah puasa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berisi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Poin-poin penting keberlanjutan yaitu bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu menunjukkan bahwa umat terdahulu seperti kaum Nabi Musa, Nabi Isa juga memiliki syariat puasa. Tujuan tetap yaitu sejak dulu hingga sekarang esensi puasa tidak berubah, yaitu untuk mencapai derajat takwa. Fase awal kewajiban puasa yaitu masa transisi. Sebelum kewajiban puasa Ramadan turun secara penuh, Al-Quran mencatat adanya fase pilihan dalam surah Al-Baqarah ayat 184, yaitu puasa hari terbilang. Pada awalnya, puasa dilakukan hanya beberapa hari saja, seperti puasa Asyura atau 3 hari setiap bulan. Lalu kemudian ada keringanan, yaitu membayar fidyah bagi orang-orang yang tidak mampu atau belum kuat menjalani puasa. Pada masa awal, orang-orang tersebut merasa berat menjalankan puasa, diperbolehkan tidak berpuasa asalkan membayar fidyah. Nah, apa itu fidyah? Fidyah itu adalah memberi makan orang-orang miskin. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berpuasa tetap lebih baik. Nah, kita lanjut ke berikutnya yaitu penetapan Ramadan sebagai bulan puasa. Sejarah mencatat perubahan besar pada tahun kedua Hijriah lewat surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktu spesifik yaitu bulan Ramadan dipilih karena merupakan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Perubahan hukumnya sejak ayat ini turun, puasa menjadi wajib bagi setiap orang yang sehat dan mukmin, tidak sedang bepergian dan memiliki kekuatan untuk menjalani. Kemudian bagi yang tidak mampu disuruh membayar fidyah. Nah, misalnya sakit menahun atau lansia. Lalu kemudian di tahun-tahun berikutnya ada penyempurnaan aturan, yaitu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah awal, aturan puasa sangat ketat, misalnya tidak boleh makan atau berhubungan suami istri setelah tidur di malam hari. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, yaitu batas waktu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan batas puasa dari terbit fajar hingga malam hari atau maghrib. Kehidupan malam Ramadan. Nah, ini yang penting. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makan, minum dan hubungan suami istri di malam hari. Jadi, setelah buka puasa itu boleh makan, minum dan lain-lain. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar umatnya tidak merasa terbebani. Jejak-jejak puasa tokoh terdahulu dalam Al-Quran. Al-Quran juga menyinggung bentuk puasa lain yang dilakukan tokoh sebelum Nabi Muhammad. Misalnya dalam surah Maryam ayat 26, Siti Maryam diperintahkan untuk bernazar atau berpuasa. Dalam hal ini tidak berbicara kepada siapapun sebagai bentuk perlindungan diri dari fitnah. Kesimpulannya yaitu dalam aspek keterangan, status ibadah ini diperbarui untuk umat Nabi Muhammad SAW. Titik baliknya di tahun kedua Hijriah atau turunnya perintah puasa Ramadan. Landasannya yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Fokus utama yaitu transformasi dari sekedar menahan lapar menjadi sarana pembersih jiwa. Jadi puasa tidak hanya membersihkan kita dari melarang kita atau tidak memperbolehkan makan minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi
lebih dari itu, yaitu untuk pembersihan jiwa, untuk membersihkan hati, untuk meneguhkan niat, untuk memberikan niat yang paling baik dalam ketulusan berpuasa. Dan selain itu, ketika berpuasa kita dilarang untuk tidak hanya tidur. Memang di dalam puasa tidur itu memberikan pahala, tetapi tidak selamanya kita dari mulai selesai subuhan atau selesai sahur tidur terus sampai buka puasa, tidak ada seperti itu. Jadi kita harus bijak memaknai bahwa dalam berpuasa kita harus bisa berkegiatan apapun. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.